Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Dipimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kerjaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Intan belum sembuh? Anu ya, masih pemulihan ya? Pemulihan. Yang selanjutnya silakan dipersiapkan. Bu Wahida cek kebersihannya dulu. Silakan dicek ada sampah nggak kanan kirinya. Ini di depan holi. Karena kebersihan itu sebagian dari maka belajar harus bersih. Ya, silakan dipersiapkan dulu bukunya atau segala macamnya, silakan dipersiapkan. Wahida juga akan mempersiapkan diri. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dampak masalah sosial. Bu Wahida selalu bilang tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, maka sekarang kita akan belajar tentang ini. Apa ini tentang? Betul. Jadi kalau ada masalah jangan didiamkan. Ya, biar tidak mengakar dan menjadi masalah yang lebih besar. Maka harus ada mengatasinya. Nah, nanti kita akan cari itu. Sekarang Bu Wahida lihat ini dulu. Ini tentang apa? BPJS. Kamu tahu BPJS? Tahu. BPJS itu biasanya kebijakannya gimana sih? Meringankan pengobatan. Meringankan. Iya, meringankan pembiayaan bagi yang tidak mampu. Nah, biasanya kelasnya gimana pembagian kelasnya? 1, 2, 3. 1 itu apa? Yang FVIP ya? VIP. Nah, biasanya bedanya apa? Beda cara penanganannya. Terus ruangannya juga beda. Fasilitas penanganannya ya. Biasanya kalau kelas 3 itu dicampur ya beberapa pasien ya. Nah, sekarang ada perubahan. Perubahannya apa? Kita lihat ya. Kita baca bareng-bareng. Nah, ini. Kelihatan nggak? Wah, tidak terlihat. Coba kita zoom. Terlihat tidak? Terlihat ya. Coba dibaca dulu dong. Kalau yang siapa volunteer yang mau bacakan? Widian mungkin? Ya. Pada bulan Juli 2022, pemerintah akan memperlakukan rawat inap BPJS Kesehatan kelas standar pada 18 rumah sakit vertikal. Adanya standarisasi rawat inap di rumah sakit, nantinya masyarakat hanya membayar iuran disesuaikan dengan besaran gaji. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN Asih Eka Putri menjelaskan diterapkannya BPJS Kesehatan kelas standar maka akan menghapus kelas 1, 2, dan 3. Besaran iurannya pun ikut menyesuaikan. Oke. Jadi tahu nggak maksudnya ini? Menyesuaikan sama apa sekarang? Gaji. Misalnya BPJS tiap kepala 100.000 VIP karena pengen semuanya VIP. Kira-kira yang kelas bawah gimana? Iya. Terjadi apa? Iya, adanya kesenjangan ya. Kadang ada yang memang menengah, dia kelas 2 harusnya, tapi dia bisa bayar lagi buat naik kelas 1, ya nggak kayak gitu nggak? Nah, itu bagi yang kelas 3 dan nggak bisa bayar gimana? Apakah selalu menerima saja? Nah, itu masalah nggak? Nah, itu masalah. Maka dibuatlah kebijakan seperti ini. Tidak ada kelas 1, 2, 3. Pelayanannya semua sama. Nanti kita tunggu ya rilisnya ya. Ya, ini bulan Juli 2022. Kita tunggu rilisnya ya. Jadi ini dibuat untuk apa? Untuk meringankan siapa? Iya, bagi yang kelas-kelas bawah ya. Jadi disamaratakan agar tidak terjadi
Kesenjangan sosial, betul. Kita lanjut ya. Nah ini, jadi hari ini kita akan belajar cara mengatasi. Bu Wahida mengharapkan kalian bisa mengidentifikasi dan mendiagnosis bagaimana cara mengatasi masalah sosial yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah setelah itu kita melalui LKPD. Seperti biasa kita akan juga melakukan diskusi kelompok. Nanti Bu Wahida akan bagi 4 kelompok. Silahkan kelompok yang tidak berpresentasi menanggapi, ya. Menanggapi itu bisa bertanya atau bilang saya setuju, nambahkan atau kamu nanyakan. Gitu, pokoknya aktif di dalam presentasi. Paham ya? Dan moderator silakan aktif mengatur jalannya diskusi. Bisa dipahami? Oke. Nah, hal ini nanti kita akan lihat cara mengatasi masalah sosial itu dari berbagai sudut pandang, baik pemerintah, keluarga, sekolah, ataupun siapa yang berkaitan dengan masalah yang kalian cari. Bisa? Oke. Nah, nanti masalah sosialnya silahkan cari yang ada di Sumeneb. Bisa ya? Oke. Next. Nah, saatnya berkelompok. Kelompoknya ambil LKPD-nya di Bu Wahida. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah Bu Wahida bagi barusan berkumpul. Dari sekarang. Cukup? Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya di sini, rantai pintu kilometer sempurna putus. 7 motor dan 11 penumpang berjatuhan ke laut Talangos, Sumeneb. Rantai pintu kapal motor sempurna maju, putus saat berlayar dari pelabuhan Talango menuju ke pelabuhan Kaliangat. Akibat insiden tersebut, sebanyak 11 penumpang dan 7 kendaraan motor tiba-tiba jatuh ke laut di perairan Talango. Untuk penumpang yang terjatuh berhasil diselamatkan semua, namun untuk sepeda motor tenggelam di TKP. Jadi, di sini dapat kita simpulkan ada peran dari pemerintah. Dalam peran pemerintah ini bisa dibacakan oleh teman saya. Dalam masalah ini pemerintah berperan dalam pengelolaan pelayaran yang harus benar-benar diperhatikan, yakni penggunaan pelabuhan itu sendiri. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan keamanan dalam transportasi lintas air yang ada pada Talango Kaliangat. Dalam peran masyarakat ini juga dikarenakan dari beberapa faktor, yaitu dari petugas yang kurang akan perawatan terhadap rantai kapal yang ada di Kaliangat Talango. Masyarakat juga kurang paham akan kapasitas kapal tongkang tersebut sehingga kapal tersebut mengalami kendala di saat kapal mengangkut para masyarakat. Mungkin di sini ada yang punya tanggapan lain Atau ingin bertanya? ya? Ya, silakan. Itu tadi caranya pemerintah mengatasi masalah penumpang itu gimana? Lebih memperhatikan keamanan dalam transportasi di laut. Ya keamanannya gimana? Terutama dalam merawat rantai yang ada dalam kapal. Sampainya juga.
lantai tersebut. Nah, maksudnya lantai tersebut apakah bisa dikontrol terus sama pemerintah? Ya bisa sih. Mungkin ada jadwal. Ya ada operatornya mungkin yang ngatur. Selain itu dari pihak pelabuhan juga mengatur jumlah muatan sepeda motor agar tidak berlebihan. Karena rantainya itu ada batas. Gampang putus. Mungkin dari kelompok 4 ada pertanyaan? Ada. Apa? Apakah ada korban jiwa dan apa tanggung jawab pemerintah buat korban yang sepedanya jatuh ke dalam air? Sejauh ini korban jiwa tidak ada, tetapi kerugian dari sepeda motor yang jatuh ke dalam laut, tanggung jawabnya masih Tanggung jawabnya itu masih belum diketahui. Mungkin diganti rugikan atau ikhlas. Gak tahu mas. Gak tahu soalnya. Soalnya di sini infonya belum tahu. Jadi kalau menurut standar saya juga orang salah. Ya. Gimana? Korban itu minta tanggung jawab ke pihak yang punya kapal itu. Ya berarti udah tanggung jawabnya si pemilik kapal buat ganti rugi. Ya, terima kasih. Udah gak ada pertanyaan lagi? Ada. Apa ibu? Siapa yang bertanggung jawab itu? Atas kerugian itu harus terjawab. Coba yang dari yang lain nyari coba sumbernya. Biasanya kan ada jasa raja ya. Ya, silakan coba. Bisa nggak jasa raja menangani tenggelamnya kapal? Coba dicari. Karena yang bertanggung jawab itu siapa? Kalau iya, kapal ini dikelola siapa sih di Salam itu? Namanya Haji Junaidi. Sultan. Yang tiap hari lewat topeng itu ya. Coba gimana? Siapa yang pemilik kapal itu? Haji Junaidi, Pak Haji Junaidi. Jadi yang pemiliknya itu perorangan. Perorangan. Jadi yang kapal satunya itu Pak Karjon namanya, yang satunya Pak Haji Junaidi itu. Itu sebenarnya kapal baru yang keluar itu, yang berlayar itu kapal baru. Ya, makanya sebenarnya itu bermusuhan antara dua kapal itu. Apakah saya juga tidak tahu apakah ada kecurangan dari kapal yang satunya ke kapal satunya, saya juga tidak tahu. Coba kan sering naik kapal tongkang ya. Nah, kira-kira itu kan sering muatan itu di bagian mulut, ya di badan apa juga ada. Sepeda motor juga naik kan nggak boleh ya. Ya, sebenarnya itu nggak boleh itu, cuman karena masyarakat kalau itu ada yang masih kena keburu, ya mau gimana lagi nggak bisa ya. Sampai sudah dimarahin sama petugas kapalnya itu tetap aja naik. Oke, berarti pemilik kapal tongkang di Talang itu berapa orang ada ya? Sebenarnya itu terjadi bukan hanya sekali dua kali, sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan sekarang terjadi lagi. Oke. Menarik ini, menarik. Sudah ada yang dapat menemukan jasa rasanya bisa bertanggung jawab atau bagaimana? Iya, silakan. Kenapa pemerintah ini nggak membuat jembatan aja untuk mengatasi masalah bisa itu sebenarnya? Ya, kenapa enggak? Ini menarik loh. Banyak gimana oleh pertanyaannya? Gini loh, itu kan banyak yang bencana kayak gitu ya Bu, kapal kayak gitu. Kenapa pemerintah ini nggak membangun jembatan aja untuk mempermudahkan akses masyarakat tersebut? Jadi sebenarnya itu terdengar Ada jawaban. Aku juga mau jawab. Oke, saya jawab karena Sistem perekonomian kan kebanyakan karyawan-karyawan itu yang punya sampah-sampah di sekitar pesisir itu tidak mau, dan kemarin juga unjuk rasa ke pihak pemerintah gitu. Karena ya mata pencariannya nggak ada kalau udah dibuat jembatan. Kan biasanya ada kan jembatan itu yang panjang untuk perahunya lewat. Oh, ya, jembatan gantung mungkin ibu. Udah dari. Jadi Ayo. mata pencarian terputus. Ya betul, pertanyaan Holly tadi. Pertanyaan Holly tadi, kenapa kok tidak dia mau jembatan aja gitu ya? Iya. Jawabannya Sri Putri adalah
karena menolak warga Talango karena mata pencahariannya warga Talango itu ya dari tongkang tersebut gitu. Meskipun ada tongkang itu dibagi hasil dengan yang perahu-perahu kecil itu di sekitarnya. Itu. Jadi kalau misalnya mengganggu jembatan itu memutuskan perekonomian di sana. Iya. Karena kan nggak semua orang Talango merantau ke Jakarta kan? Iya. Terima kasih. Tadi silakan dilihat apakah tongkang itu punya asuransi kecelakaan, ya? Dia apakah punya asuransi itu di tongkang karena memang pengelolaannya itu kan pribadi ya, berarti dikuasai ya kan? Nah, silakan dicari kira-kira itu ada asuransinya enggak buat didaftarkan ke Jasara Harja. Kalau misalnya ada asuransinya, mungkin beliau bisa Mengganti rugi. Iya, mengganti rugi secara lewat asuransi. Tapi kalau misalnya dia tidak punya asuransi, mungkin pihak tongkang bisa saja mengeluarkan biaya pribadinya untuk mengganti seperti itu ya. Oke, thank you. Silakan. Ditutup, Ibu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan masalah sosial yang cukup panjang. Ada 2 masalah sosial yang diangkat dan berbeda ya. Silakan dirapikan dulu kalau silakan. Cara mengatasi masalah sosial itu ada banyak cara tadi ya. Ada dari peran pemerintah, ada peran masyarakat, juga ada peran sekolah, ada juga peran keluarga. Nah ini kita akan melihat kira-kira masuk yang mana cara-cara kalian tadi. Cara mengatasi sosial itu pertama ada kompromi. Tahu kompromi nggak? Iya, kompromi itu mengurangi tuntutan ya. Iya. Terus yang kedua arbitrase. Arbitrase ini apa? Sudah tahu? Arbitrase ini ketika ada 2 pihak yang sedang bermasalah, lalu ditengahi oleh orang ketiga. Ini hampir sama dengan mediasi. Sorry, mediasinya nggak tercantum. Ada hampir sama dengan mediasi. Cuma bedanya, kalau arbitrase, pihak ketiganya memutuskan kebijakan. Tapi kalau mediasi, tidak memutuskan, hanya menengahi saja. Bisa dipahami? Nah, yang represif ini mengatasi masalah ketika setelah ada masalah. Itu namanya represif. Contoh, di SMA 2 terlambat, banyak yang terlambat datang. Akhirnya dibuat kebijakan masuk sekolah jam 6:30. Paham? Jadi ada masalah dulu baru dibuat kebijakan aturan. Iya. Yang tadi contohnya, Wahida sekarang akan mengadakan pos tes seperti biasa. Wahida sudah kirim link di grup kalian. Dikerjakan sendiri. Bahas coba. Ini tadi apa? Jawabannya adalah koersif karena dia adalah paksa. Betul. Jadi kalau dia nggak dirazia lalu diangkut ya biasanya. Udah post-test sudah. Sekarang sesi akhir seperti biasa apa? Menyimpulkan. Betul. Ada yang bisa menyimpulkan? Holly dulu, dicicil. Jadi cara menangani masalah sosial yang didiskusikan pada kelompok 1, 2, 3, 4 yaitu cara-caranya ada arbitrase, yaitu ditengahi orang ketiga, lalu orang ketiga itu memutuskan apa yang harus dilakukan agar masalah sosial tersebut bisa diatasi. Yang kedua ada represif, mengatasi setelah ada masalah, yaitu ditentukan dengan kebijakan.
Setelah itu ada koersif, paksaan agar masalah sosial tersebut dapat diselesaikan, dan persuasif yaitu ajakan. Serta preventif sebelum ada masalah dilaksanakan kebijakan. Ya, betul sekali. Ada tambahan tadi contohnya apa? Salah satu contohnya silakan Angga. Cara mengatasi masalah sosial bisa dari berbagai Pihak ya. dari pihak seperti keluarga, pemerintah, diri sendiri dan masyarakat. Oke, thank you. Terima kasih kepada Oli dan Angga dan kalian semua. Terima kasih. Iya. Jadi mengatasi masalah, nggak ada masalah yang tidak bisa diatasi ya. Masalah itu tidak ada yang tidak bisa diatasi. Nah, orang selama ini berkonflik dan bermasalah, ketika itu apa yang bermasalah sebenarnya? Komunikasinya. Ya, komunikasinya yang nggak jalan. Iya, ada miskom di sana, makanya banyak masalah sosial yang lebih besar lagi. Jadi kalau ada masalah, segera dikomunikasikan, dibicarakan, dan cari solusinya. Jadi pikiran mindset kita itu adalah berbasis solusi, bukan apa kalian karpet hibi, ya, bukan marah-marah lalu kamu tinggal demo, bukan seperti itu. Tapi kita juga harus dengan kepala dingin dan mencari solusinya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sekali lagi Bu Hida? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silahkan pertemuan selanjutnya kalian akan bertemu dengan PAS. Jangan lupa silakan belajar materinya apa yang dijelaskan oleh Bu Hida. Ya, jadi silakan kau pelajari buku-bukunya, jangan sampai hilang. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai silakan disiapkan dulu dan dipimpin doa. Siap, sebelum hari pelajaran berdoa mulai. Selesai. Oke, hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.